Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abiansa dengan NIM 2406135 dari jurusan Ekonomi Bangunan dengan matkul mata kuliah Ekonomi Makro 2, Teori Makro 2. Pada hari ini saya Muhammad Abiansa akan menjelaskan materi tentang bab 8 yaitu pertumbuhan ekonomi 2 yang berfokus pada teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Pada bagian pada bagian pada bab ini kita akan masuk pada materi pertama yaitu teori pertumbuhan yaitu perekonomian dalam jangka panjang. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu uh, agenda pembahasannya yaitu pada yang pertama yaitu kemajuan teknologi dalam model Solo yang berfokus pada efisiensi tenaga kerja, kondisi mapan, dampak teknologi. Bagian kedua yaitu dari teori ke data empiris berfokus pada pertumbuhan seimbang, konvergens, akumulasi faktor versus efisiensi. Oke, bagian ketiga yaitu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berfokus kepada tingkat tabungan, alokasi investasi, institusi, dan kemajuan teknologi. Yang bagian keempat yaitu di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen yang berfokus pada model Y menggunakan K, model dua sektor, dan mikroekonomi R&D. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu lanjut ke materi pertama yaitu kemajuan teknologi dalam model slow flow. Hmm, Materi pertama ini kita akan eh, akan pertanyaan materi pertama adalah bagaimana teknologi meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan membentuk kondisi mapan pada jangka panjang. Untuk menjawabnya kita lanjut ke selanjutnya itu efisiensi tenaga kerja. Ya, fungsi produk baru. Sebelumnya fungsi produksi yaitu Y dengan F, X, K, atau L menghasilkan hubungan tetap antara modal dan tenaga kerja. Modifikasi baru yaitu memasukkan kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen menjadi Y sama dengan F dan kurung K atau L kali E, di mana E adalah efisiensi tenaga kerja. Jumlah pekerja dikali efisiensi tenaga kerja sama dengan jumlah pekerja efektif. Ada dalam kurung jumlah pekerja dikali tingkat efisiensi masing-masing pekerja. Output total Y bergantung pada unit modal K dan jumlah pekerja efektif. Jumlah efektif antara jumlah pekerja dikali tingkat efisiensi. Untuk mengetahui dari efisiensi tenaga kerja, kita harus memahami beberapa hal itu apa itu efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja itu mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode produksi terbaik yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan saat produksi lini dan mentransformasi sistem manufaktur yang dibuat pada awal abad ke-20. Ketiga, meningkatkan lagi saat komutisasi diperkenalkan di akhir abad ke-20. Meningkatkan pula saat adanya pengembangan kesehatan, pendidikan, dan kehadiran angkatan kerja. Asumsinya tingkat efisiensi pada tingkat konstan G adalah kemajuan teknologi. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu yaitu kondisi mapan tentang reformasi. Nosi baru bekerja efektif sama dengan dengan rumus K sama dengan K atau
atau jumlah pekerja dikali tingkat efisiensi dengan modal pekerja aktif atau Y sama dengan Y atau dikali jumlah pekerja dikali tingkat efisiensi sama dengan output pekerja efektif sehingga fungsi produksi tetap bisa ditulis dengan Y sama dengan FK persamaan akurasi modal revolusi menjadi delta delta K sama dengan SFK dikurang dikurang dispersi ditambah N ditambah G itu 10K. Komponen sesi peluang pokok dengan dispersi ditambah N ditambah G 10K. Nah, dispersi K sama dengan mengartikan modal yang terspektensi. Nah, N K sama dengan memberikan modal bagi para pekerja baru. G K memberikan modal bagi pekerja efektif baru akibat kemajuan teknologi. Kondisi mapan atau steady state terdapat satu tingkat dari kondisi mapan yaitu di mana modal pekerja efektif dan output pekerja efektif adalah konstan. Ini adalah equilibrium perekonomian jangka panjang yang pada contoh gambar pertama yaitu eh, kemajuan teknologi pada tingkat G mempengaruhi model slow dengan cara sama seperti pertumbuhan populasi pada tingkat N. Dalam kondisi mapan, investasi SFK mengimbangi dispersi atau pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Karena jika di saya ini tidak menunjukkan gambar grafiknya, saya mohon maaf. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu kaidah EMAS MPK dikurang dispersi ditambah pertumbuhan populasi dikurang kemajuan teknologi atau produk marginal modal neto sama dengan tingkat pertumbuhan output. Lanjut ke materi selanjutnya, dampak kemajuan teknologi. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang tingkat pertumbuhan kondisi mapan dalam model slow dengan kemajuan teknologi. Untuk mengetahuinya, untuk memahaminya, kita akan mengetahui variabel, simbol, dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Termasuk ke variabelnya dulu yaitu model pekerja dengan simbol K sama dengan K sama dengan K tempurung jumlah pekerja dikali tingkat efisiensi dengan tingkat pertumbuhan kondisi 0 dengan variabel output per pekerja efektif disimbolkan Y sama dengan Y atau jumlah pekerja dikali tingkat efisiensi sama dengan FK dengan pertumbuhan kondisi mapan 0. Dilanjut ke variabel output per kerja dengan simbol Y dikali tingkat efisiensi di tingkat pertumbuhan kondisi mapannya yaitu G teknologi atau teknologi. Variabel output total dengan simbol Y sama dengan Y dikali jumlah pekerja dikali dalam kurung jumlah pekerja dikali tingkat efisiensi dengan tingkat kondisi dengan tingkat pertumbuhan konsumsinya itu jumlah populasi ditambah kemajuan teknologi atau N ditambah G. Dasar untuk menambah materi lanjut kita akan ada equasi penting yaitu kemajuan teknologi dapat menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan dalam output pekerja sebesar kemajuan teknologi atau G. Tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya mengalami tingkat pertumbuhan tinggi jika kondisi mapan belum tercapai. Dalam kondisi mapan, pertumbuhan output pekerja bergantung semata-mata pada kemajuan teknologi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu materi kedua yaitu dari teori pertumbuhan ke data empiris. Uh, pada materi kedua ini kita akan fokus pada pertumbuhan seimbang, konversi internasional, dan semua perbedaan pendapat antar negara. Nah,
pertumbuhan yang seimbang. Menurut Modesto, kemajuan teknologi menunjukkan nilai berbagai variabel kebersamaan pada kondisi mapan. Fenomena ini disebut pertumbuhan yang seimbang atau balanced growth. Output pekerja dan modal pekerja dalam kondisi mapan Y atau L dan K atau L di keduanya tumbuh sebesar kondisi kemajuan teknologi atau G jika kemajuan teknologi. Data AS menunjukkan kedua variabel ini tumbuh sekitar 2% per tahun dengan rasio modal output tetap konstan sepanjang waktu. Upah real, upah real tumbuh sebesar tingkat kemajuan teknologi. Oke, selama 50 tahun terakhir upah real AS atau Amerika Serikat meningkat sekitar 2% per tahun, hampir sama dengan pertumbuhan GDP per kerja diprediksi oleh model slow. Slow. Harga sewa model harga sewa modal atau pendapatan modal dibagi persediaan modal tetap konstan sepanjang waktu. Ini sesuai dengan prediksi model solo berbeda dengan prediksi Karl Marx yang mengamalkan pengalian modal akan terus menurun. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Konveksi atau convergence antar perekonomian. Convergence adalah proses di mana perekonomian miskin tumbuh lebih cepat dan akhirnya mengejar perekonomian kaya. Jika tidak ada convergence, negara miskin akan tetap sama miskin. Selanjutnya, kondisi mapan sama dengan konvensi terjadi. Jika kedua pemain memiliki kondisi mapan yang sama atau ditentukan oleh tabungan, pertemuan populasi, efisiensi kerja, dan tenaga kerja, efisiensi itu tenaga kerja, atau perbedaannya hanya karena modal awal yang berbeda dengan pemain dengan berbeda, pemain dengan modal lebih kecil akan tumbuh lebih cepat secara alami dan mengejar. Contohnya pertemuan cepat Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Misi maupun berbeda ya. Dengan konvensi kondisional. Jika kedua komen memiliki kondisi mapan berbeda, dan tiket tabungan berbeda, kita tidak bisa menerapkan konvensi penuh. Tiap perekonomian akan mendekati kondisi mapan sendiri. Data internasional menunjukkan ketika faktor seperti tabungan, pertumbuhan populasi, pertumbuhan populasi, dan pendidikan dikendalikan secara statistik, konvergens terbukti menjadi sekitar 2-3% per tahun. Lanjut materi selanjutnya. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Hmm, yaitu perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu satu, perbedaan akumulasi faktor. Perbedaan dalam jumlah modal fisik atau mesin dan pabrik dan modal manusia, pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Bekerja di negara miskin mungkin keuangan alat dan keahlian yang memadai untuk bekerja produktif. Yang kedua, perbedaan efisiensi produksi. Perbedaan dalam beberapa efisiensi faktor produksi yang digunakan. Peralatan dan keahlian kerja namun tidak optimal karena kebijakan buruk, produksi, atau inflasi yang lemah. Untuk lebih memahaminya, kita pahami tentang temuan penelitian. Penelitian menunjukkan keduanya keduanya atau akumulasi modal dan efisiensi produksi terbukti penting dalam menjelaskan perbedaan pendapatan. Keduanya berkorelasi positif sehingga dengan modal fisik dan SDM besar cenderung menggunakan faktor produksi lebih efisien. Tipe ketiga, faktor akumulasi dan efisiensi produksi sama-sama digerakkan oleh kualitas institusi negara. Berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu materi ketiga yaitu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Pada materi ketiga ini kita akan berfokus pada tingkat tabungan,
alokasi inflasi, institusi yang tepat, dan kemajuan teknologi. Termasuk dalam pertemuan itu mengevaluasi tingkat tabungan Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah tingkat tabungan dalam perekonomian Amerika Serikat terlalu rendah atau terlalu tinggi atau setepat? Untuk menjawabnya kita ketahui kaidah emas adalah MPK sama dengan deflasi dibandingkan inflasi ditambah kemajuan teknologi. Tetap perekonomian AS menunjukkan K sama dengan 2,5 Y atau modal sama dengan 2,5 dikali GDP. Delta K sama dengan 0,1 Y spesi sama dengan 10% GDP. MPK dikali K sama dengan 0,3 Y dan batas modal sama dengan 3% GDP. Jadi, diskresi sama dengan 0,04 per dalam kurung 4% per tahun. MPK dengan 0,12% per tahun. MPK sama dengan kurang dari diskresi sama dengan 0,08 dalam kurung 8% per tahun. Maka perbandingan dengan bulannya MPK dikurangi sama dengan 8% dibesar dari jumlah populasi ditambah kemajuan teknologi sama dengan 3% karena MPK kurang dari dispersi berjumlah 8% jauh lebih jumlah populasi ditambah kemajuan teknologi 3%. Persediaan modal Amerika Serikat berada di bawah tingkat kredit emas. Artinya Amerika Serikat menabung dan berinvestasi terlalu sedikit dibandingkan kondisi optimal. Jika Amerika Serikat menabung lebih banyak, maka akumulasi modal meningkat. Maka juga ekonomi tumbuh lebih cepat, maka juga jumlah jangka panjang lebih tinggi. Setelah kita memahami tentang mengevaluasi tingkat tabungan di Amerika Serikat, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat tingkat tabungan nasional. Para pembuat kebijakan harus meningkatkan tabungan nasional menuju kondisi mapan kaidah emas. Ada dua jalur utama, yaitu saya akan ulangi lagi, mengubah tingkat tabungan nasional, yaitu para pembuat kebijakan harus meningkatkan tabungan nasional untuk menuju kondisi mapan kaidah emas. Ada dua jalur utama, yaitu satu, tabungan masyarakat pemerintah atau pemerintah, surplus anggaran sama dengan penerimaan pajak lebih besar dari pengeluaran pemerintah, surplus meningkat tabungan nasional dan mendorong inflasi. Defisit anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan, defisit menurunkan tabungan nasional, meningkatkan suku bunga dan menyusupkan out investasi swasta. Hal ini membebani generasi mendatang. Yang kedua, jalur tabungan swasta, insentif pajak, hambatan menabung, pajak modal yang tinggi atau pajak perusahaan federal, negara bagian mengurangi tingkat pengembangan dan menghambat tabungan swasta. Insentif tabungan pos penghapusan pajak seperti IRA mendorong tabungan swasta dengan memberikan perlakuan khusus atas pendapatan yang ditabung. Usulan reformasi menggantikan sistem pajak pendapatan saat ini dengan sistem pajak konsumsi untuk meningkatkan insentif tabung lebih kuat. Dengan catatan, masih ada ketidaksepakatan di antara para ekonomi, di antara para ekonom mengenai seberapa responsif tabungan swasta terhadap insentif pajak. Baiklah, setelah mengetahui tentang materi tentang mengubah tingkat tabungan nasional, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengalokasikan investasi perekonomian, yaitu menyederhanakan satu jenis modal dalam dunia nyata banyak jenis modal dengan dampak yang berbeda, yaitu terutama modal fisik swasta, pabrik, mesin produser, baja, komputer, dan robot yang diinvestasikan oleh perusahaan swasta dialokasikan melalui pasar pasar industri dengan produk marginal. Modal tertinggi akan sedia menjamkan untuk menandai investasi baru. Modal masyarakat
atau infrastruktur, jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan air yang dibangun pemerintah dengan klaim tingkat investasi infrastruktur yang lebih tinggi, membuat perekonomian lebih produktif maupun produk marginal sulit karena manfaat lebih banyak diterapkan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, modal manusia. Ilmu pengetahuan dan keahlian yang didapatkan melalui pendidikan, program Head Start untuk anak-anak, atau one on the job training bagi orang dewasa. Modal manusia meningkatkan kemajuan produksi dan sama pentingnya dengan modal fisik dalam menjelaskan perbedaan standar kehidupan internasional. Setelah kita memahami tentang materi mengalokasikan investasi perekonomian, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu membangun institusi yang tepat. Perbedaan efisiensi produk antar negara sering dikaitkan dengan kualitas institusinya. Menciptakan institusi yang tepat adalah kunci alokasi sumber yang efisien. Nah, untuk itu pemerintah memiliki dua institusi yang berbeda, yaitu pemerintah dengan tangan menolong mendukung sistem pasar melalui perlindungan hak milik, perusahaan perjanjian yang disepakati, promosi kompetisi, penindakan pelaku kejahatan, dan menyediakan barang publik yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu pemerintah tangan menyerobot, menggunakan wewenang negara untuk memperkaya sekelompok kecil individu sementara masyarakat luas menderita. Studi empiris membuktikan bahwa tingkat korupsi yang tinggi cukup merupakan faktor menghambat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dalam kondisi hukum dan masyarakat modal, negara dengan sistem hukum bergaya Inggris atau dalam pulau perlindungan pemegang saham lebih kuat memiliki pasar modal lebih berkembang daripada lebih mudah membiayai investasi baru, karena alokasi lebih efisien dan pertumbuhan lebih cepat. Dalam mencari si tepat selanjutnya yaitu kebijakan menurunkan teknologi, tumbuh berlanjutan dalam penempatan kerja dari kemajuan teknologi. Meski determinannya belum sepenuhnya dipahami, berbagai kebijakan publik dapat mendorongnya, yaitu kebijakan sistem paten memberikan monopoli sementara pada inovator atas produk-produk baru. Inisiatif ini mendorong perusahaan swasta mengalokasikan sumber daya ke kegiatan inovasi. Yang kedua, kebijakan industri. Pemerintah mengambil peran aktif mempromosikan industri-industri tertentu yang dianggap kunci bagi kemajuan teknologi. Namun, para ekonom skeptis dengan karena mengukur eksternalisasi teknologi sangat sulit. Yang ketiga, kebijakan seperti RNG. Prinsip kebijakan menawarkan perumusan pajak bagi perusahaan yang terlibat penelitian atau perkembangan. Kantor-kantor pemerintah National Science Foundation secara langsung mensubsidi penelitian dasar di universitas. Yang kebijakan keempat yaitu perlindungan hak intelektual. Menggerak perlindungan hak intelektual di seluruh dunia akan memberikan insentif lebih besar kepada perusahaan-perusahaan untuk terlibat dalam penelitian dan meningkatkan kemajuan teknologi global. Setelah kita memahami tentang materi mendorong tujuan teknologi, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, yaitu teori pertumbuhan endoggen. Pada materi ini kita akan membahas materi utamanya, yaitu model Y dengan K, model dua sektor, mikroekonomi, R&D, perusahaan kreatif sekunder. Teori ini endoggen Teori ini yaitu adalah teori pertumbuhan endoggen menolak asumsi model solo dengan kemajuan teknologi masuk dari luar, atau teknologi kini dihasilkan oleh tulisan dalam model itu sendiri. Teori pertumbuhan endoggen dengan model dasar Y dengan K. Fungsi produksi sederhana. Opus mendingan persediaan Opus mendingan swasta yang mau swasta swasta Y dengan AK, yang mana Y dengan output total, K dengan persen modal atau masuk modal pengetahuan, A sebagai swasta yang mengukur output per unit modal. Dengan rumus delta
delta output total sama dengan output total sama dengan delta output total atau output total sama dengan delta konstanta atau konstanta sama dengan S S konstanta dikurang ekspresi sama S konstanta sama dengan ekspresi pendapatan ekonomi tumbuh selamanya meskipun tampak maju teknologi dan eksogen. Modal kali sini kan luas mencakupi ilmu pengetahuan tidak ada penilaian modal yang kian menurun karena inflasi ilmu pengetahuan terus meningkat. Dengan demikian, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Perbedaan kita lanjut ke perbedaan dari teori solo dan teori enoget. Ya, kita meminta kepada tiga hal yaitu eh, empat hal yaitu aspeknya yaitu teknologi, tabungan tinggi dan pengembangan modal dan konsumen. Yang masuk ke aspek pertama yaitu teknologi. Pada model solo bersifat eksogen dari luar, pada enogen bersifat enogen dari dalam. Pada aspek tabungan tinggi, model solo yaitu pertumbuhan sementara, dan sedangkan teori enogen dorongan pertumbuhan berkelanjutan. Aspek pengendalian modal, model solo kian menurun kalau teori enogen konstan karena pengetahuan. Pada aspek terakhir itu pengakuan model solo yaitu adanya pertumbuhan berhenti. Pada teori enogen tidak ada batas batas atas. Dan selanjutnya itu uh, model dua sektor. Model dua sektor memberikan penjelasan lebih lengkap tentang proses penciptaan kemajuan dalam perekonomian. Uh, kita bahas yaitu yaitu pertama perusahaan manufaktur, produksi barang dan jasa untuk produksi serta ekspresi model fisik dengan fisik fungsi produksi Y sama dengan F atau K kurang satu kurang U LE sama dengan U kurang U satu kurang U sama dengan bagian tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur. E sama dengan pencarian ilmu pengetahuan efisiensi tenaga kerja. Pada sektor universitas riset, produksi ilmu pengetahuan yang digunakan secara bebas oleh kedua sektor adalah fungsi delta E dengan diskresi U diskresi delta E dengan kunjung teknologi dan kurung jumlah populasi E U sama dengan bagian tenaga kerja di universitas, sedangkan GU dengan fungsi yang menunjukkan kemampuan ilmu pengetahuan. 12 penting S atau bagian output untuk tabungan untuk kesediaan model fisik U bagi tenaga kerja di universitas menentukan tingkat pertumbuhan teknologi. Hanya U yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan jangka panjang. Dan materi selanjutnya yaitu dari penelitian dan perkembangan ada tiga penting untuk proses penelitian yaitu mengembangkan perekonomian. Yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai barang publik. Meskipun ilmu pengetahuan secara bebas bekerja untuk semua orang, sebagian besar penelitian dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh motif mencari laba. Yang kedua, monopoli temporer dari inovasi. Penelitian menentukan karena inovasi memberikan kekuatan monopoli temporer dengan baik melalui sistem paten maupun karena keunggulan di pertama di pasar dengan produk baru. Ketiga, efek berinya di bahu pasar. Ketika perusahaan berinovasi, perusahaan lain juga mengembangkan inovasi tersebut untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Dengan 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 studi empiris menemukan penguaian sosial dari penelitian lebih besar dari 4% per tahun, jauh lebih tinggi dari 8%. Kemudian modal fisik. Banyak materi selanjutnya. Ringkasan dari materi materi saya terdapat ini yaitu pada materi utama yaitu kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi tenaga kerja kerja atau dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan besar kemajuan teknologi pada bulan 94.
Data empiris pada materi kedua dengan kesimpulannya, data empiris mendukung model Solo, pertumbuhan seimbang dan konvergensi kondisional terbukti jadi banyak dokumen. Pada materi ketiga, ya kesimpulannya itu pertumbuhan sama dengan meningkatkan tabungan, mengalokasikan itu sisa optimal, membangun institusi yang tepat dan mendorong inovasi teknologi. Pada bagian dari yang keempat, ya, dengan kesimpulan dari pertumbuhan energi sama dengan Y sama dengan K dua faktor menjelaskan bagaimana teknologi muncul dari dalam perekonomian melalui putusan tabungan dan inflasi R&D. Dengan kata kutip, hanya kemajuan teknologi yang bisa menjelaskan peningkatan standar kehidupan bertingkat dari model slow. Sekian dari pembahasan saya tentang materi 8. Jika ada salah penyebutan kata atau materi yang kurang dari materi dari dari sumber aslinya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Muhammad Abiansa dan saya Muhammad Abiansa eh, dengan NIM 2406060615 dari jurusan ekonomi bangunan dengan mata kuliah ekonomi teori ekonomi makro 2 dengan dengan dosen Pak Akon. Saya tutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.